Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Godly family yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam teks ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka mempercakapkan peristiwa, yaitu penyaliban, bahkan kematian Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sehingga para murid terkejut, bahkan takut, dan menimbulkan keraguan-raguan bagi mereka. Apakah ini benar Yesus yang bangkit? Mereka tidak berani bertanya. Di sini kita melihat bahwa damai sejahtera bagi kamu itu ada 3 hal yang membuat mereka bisa menikmatinya itu. Yang pertama, yaitu firman yang digenapi. Di ayat yang ke-44 dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Yesus adalah penggenap dari kitab-kitab tersebut, di mana melalui kebangkitannya Yesus telah menggenapi firman Allah yang sudah tertulis di kitab-kitab tersebut. Godly family, kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang sanggup menggenapi setiap firman-Nya. Karena firman Allah iya dan amin, dan Yesus sendiri yang sanggup menggenapinya untuk kemuliaan namanya dan untuk kehidupan umat yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Yesus yaitu membuka pikiran mereka. Pikiran yang dibukakan. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus mati. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika mereka bersama-sama, mereka belum mengerti. Perlu dibukakan pikirannya. Di mana di ayat yang ke-45 tadi, lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Jadi ketika para murid dibukakan pikirannya, dia mengerti isi kitab suci yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Ini satu hal yang luar biasa. Mari ketika saudara dan saya, umat pilihan orang percaya, mengalami kesulitan di dalam memahami kitab suci, hanya Yesus yang sanggup membukakannya. Minta Dia untuk membukakan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, saksi yang diperlengkapi. Di situ dikatakan bahwa
Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Menjadi saksi tidak mudah. Menjadi saksi harus berani menyaksikan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dan menyampaikan pribadi Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Perlu Roh Kudus yang dikirimkan oleh Bapa untuk melengkapi para saksi. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri untuk menjadi saksi, tetapi ada kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus sendiri, pribadi yang ketiga dari pribadi Allah, yang akan bersama-sama dengan para saksi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberi semangat bagi kami, mengingatkan kami bahwa pribadi kami, manusia yang lemah dan berdosa ini, Engkau memberi yaitu kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, dan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.